Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, jumpa lagi bersama dengan saya di dalam acara Sahabat Sapa Hamba Tuhan GSCA Karismata. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk setiap kasih setia yang telah Engkau berikan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Jika hari ini kami boleh ada di tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan atas setiap hidup kami. Di tahun yang baru ini kami bersyukur oleh karena penyertaan Tuhan, kami bersyukur oleh karena anugerah Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami semua yang saat sedang menonton tayangan ini, Tuhan akan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, senang sekali rasanya saya boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara semuanya, dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara semuanya melihat tayangan ini. Saya katakan Shalom, kita bertemu kembali di dalam acara Sahabat Sapa Hamba Tuhan. Nah Bapak dikasih Tuhan, di tahun yang baru ini tentu ada banyak hal yang kita lakukan. Ketika kita sudah bisa melewati satu tahun yang sudah kita lewati di tahun 2021, dan sekarang kita menghadapi tahun yang baru yaitu 2022. Tentu kita memiliki berbagai macam rencana, berbagai macam hal yang ingin kita capai dan kita kerjakan di tahun yang baru ini. Dan itu adalah hal yang wajar bahwa kita memiliki resolusi, kita memiliki pengharapan-pengharapan yang hendak kita capai, yang kita hendak dapat di tahun yang baru ini. Nah, mengawali sahabat di tahun yang baru ini, Bapak dikasih Tuhan, saya akan membagikan satu buah renungan yang berjudul Akuilah Tuhan, yang saya ambil di dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, Bapak dikasih Tuhan, sebagai manusia kita memiliki banyak perencanaan, kita memiliki banyak hal yang ingin kita capai, dan banyak hal yang bahkan kita takutkan di tahun ini, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini, entah hal itu baik atau buruk dalam hidup kita. Tentu berbagai macam pemikiran itu lahir di kepala kita. Tetapi pada hari ini kita akan belajar bahwa mengapa kita harus mengakui Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena sebagai manusia, tentu kita memiliki hikmat yang terbatas. Amsal 14 ayat 12 berkata bahwa ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Dan hal ini pun diulangi di dalam Amsal 16 ayat 25 yang mengatakan bahwa hal yang serupa, ada jalan yang dianggap lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kadangkala kita merasa bahwa apa yang kita rencanakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan itu benar, tetapi ujungnya menuju hal yang membuat kita mengalami kerugian. Kemudian juga, mengapa kita harus mengakui Tuhan di dalam setiap kehidupan kita? Karena firman Tuhan berkata di dalam Amsal 3 ayat 5 dan 7 berkata dengan jelas seperti ini, bahwa janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Sebagai manusia, kadang-kala kita terjebak di dalam satu pemahaman yang mengatakan bahwa saya bisa mengatasi ini semua, saya mampu mengendalikan ini semua, dan saya memahami situasi yang saya hadapi sekarang dengan baik. Sehingga kadang-kala kita menganggap bahwa kita bisa mengatasinya. Mengapa kita harus mengakui Tuhan? Karena jangan kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kita sebagai manusia, kita punya banyak keterbatasan. Kita sebagai manusia, kita punya banyak kelemahan. Untuk itu Bapak dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Jadi, mari di tahun yang baru ini kita letakkan semua pengertian-pengertian kita, kebijaksanaan-kebijaksanaan kita lepas itu semua. Jangan jadikan hal itu sandaran. Karena firman Tuhan juga berkata di dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Ya, inilah kenapa kita harus mengakui Tuhan, karena Tuhan yang tahu semua rencana-rencana atas hidup kita. Dan Dia sendiri mengatakan bahwa aku tahu dengan pasti. Jadi ketika kita bersandar kepada Tuhan
dan tidak bersandar kepada diri kita sendiri, itu adalah salah satu pilihan yang bijak yang bisa kita ambil. Karena bagaimanapun sepandai-pandainya kita, bagaimanapun sekehebat-hebatnya kita, tetap tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Tanpa hikmat Tuhan, kerajinan pun tidak baik. Jika kita tergesa-gesa, maka kita akan salah langkah. Inilah yang menjadi dasar mengapa kita harus mengakui Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita memiliki hikmat yang terbatas dan Tuhan tahu segalanya tentang hidup kita. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bergantung kepada Tuhan, untuk kita tidak mengakui Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Lantas berbicara tentang mengakui Tuhan, seperti apakah itu? Seperti apakah wujud nyata kita mengakui Tuhan di dalam setiap kehidupan kita? Jadi Bapak dikasih Tuhan, di dalam Amsal 3 ayat 6 itu, kata akuilah itu berasal dari kata yada yang berarti kenalilah dan ketahuilah. Nah ini menarik Bapak Ibu. Jadi pengakuan kita atas Tuhan itu tidak hanya berhenti di mulut kita saja bahwa oh ya saya mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Bukan hanya sekadar itu saja, tetapi dari kata yada ini kita bisa menarik satu hal yang menarik, yaitu bahwa kata yada ini bukan hanya sekedar mengakui lewat mulut saja, tetapi kenalilah. Bagaimana kita mengenal Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, itu yang harus menjadi tujuan hidup kita. Bagaimana kita semakin rindu untuk kita semakin mengenal Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi tidak hanya berhenti bahwa oh iya saya percaya kepada Tuhan Yesus, sudah berhenti begitu saja. Tetapi kita tidak ada usaha untuk kita semakin mengenali Tuhan. Ketika kita mengenali seseorang, itu berarti kita harus masuk ke dalam dimensi relasional, dimensi hubungan. Dan ketika dalam hubungan, itu tidak bisa kita hanya berjalan hubungan satu pihak saja. Bahwa oh ya, saya kenal Tuhan, atau Tuhan kenal saya, hanya satu pihak saja. Tetapi di dalam satu hubungan itu dituntut bagaimana dua pihak ini saling mengenal satu sama lain. Tentu kalau masalah Tuhan mengenal kita, Tuhan sangat-sangat mengenal kita. Bahkan jumlah rambut kita pun Tuhan tahu. Tuhan sangat mengenali diri kita, bahkan lebih mengenal Tuhan. Tuhan lebih kenal diri kita daripada diri kita sendiri mengenal kita. Jadi kalau dari Tuhan tidak diragukan lagi. Lantas bagaimana dengan kita? Apakah kita benar-benar mengenal Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Bahwa dikasih Tuhan, inilah yang menjadi pekerjaan, yang harus menjadi tugas kita, yang harus menjadi tujuan hidup kita, kerinduan kita. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Tidak hanya berhenti di ucapan mulut bahwa saya mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Tetapi kenalilah Dia sebagai Tuhan atas hidup kita dan sebagai Juru Selamat kita. Tidak hanya berhenti dalam ucapan mulut saja, tetapi itu lahir di dalam sebuah hubungan kita dari hari ke hari. Bagaimana kita bersekutu bersama dengan Dia, bagaimana ada timbal balik antara kita dengan Tuhan, Tuhan dengan kita. Bagaimana kita mau mendengar suara Tuhan, Tuhan mendengar doa kita, dan kita juga mau mendengar suara Tuhan. Itu yang harus terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Jadi bahwa dikasih Tuhan, mengakui Tuhan bukan hanya sekedar berdiri di depan banyak orang kemudian berkata bahwa saya orang Kristen, saya percaya kepada Tuhan Yesus saja. Tetapi mengakui Tuhan itu lebih dalam lagi, yaitu menuntut ada satu hubungan yang dalam antara kita dengan Tuhan. Jadi tidak hanya berhenti atas pengakuan mulut saja, tetapi juga terjalin di dalam satu buah relasional pribadi dari hari ke hari kita dengan Tuhan. Jadi Bapak dikasih Tuhan, kalau kita mau mengakui Tuhan, berarti kita juga mau memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Satu hubungan yang intim, satu hubungan yang sangat dekat kita dengan Tuhan. Jadi
tidak hanya berhenti bahwa saya orang percaya, tetapi milikilah hubungan itu dengan Tuhan. Bapak dikasih Tuhan, salah satu contoh bagaimana kita mengakui Tuhan di dalam setiap kehidupan kita adalah ketika dalam kita memiliki perencanaan-perencanaan, rencana-rencana. Nah, Yakobus 4 ayat 13-15 itu berkata bahwa ada beberapa orang yang sombong ketika mereka berkata bahwa kami akan melakukan ini, kami akan melakukan itu, tanpa mereka tahu, tanpa mereka menanyakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Sehingga Yakobus pun memberikan nasihat di dalam ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ya, jika Tuhan menghendaki. Inilah yang harus selalu kita ingat, bahwa segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita itu semua harus berdasarkan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita secara pribadi. Kita punya banyak kehendak sebagai manusia, kita memiliki ego, dan di dalam ego itu kita punya sekali banyak kehendak-kehendak yang ingin kita lakukan dan ingin orang lain lakukan. Tetapi di atas semua itu kita harus sadari bahwa jika Tuhan menghendaki. Inilah yang harus kita pahami ketika kita mengakui Tuhan. Kita juga harus memahami bahwa di atas segala kehendak kita harus tempatkan satu kata, jika Tuhan menghendaki. Kadang kita sering melupakan Tuhan atau tidak melibatkan Tuhan secara penuh dalam perencanaan-perencanaan yang kita buat. Kadang-kala kehendak kita yang lebih dominan dalam kita menentukan rencana-rencana yang akan kita capai di tahun ini. Tetapi bahwa dikasih Tuhan, kita harus ingat ketika Yesaya 55 ayat 8 dan 9 Tuhan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku daripada jalanmu dan rancanganku dari jalanmu. Ini yang harus kita ingat, bahwa mau sebagus apapun rencana yang kita buat, mau sebagus, sehebat apapun rencana yang kita lakukan, tidak akan bisa sehebat rencana yang Tuhan rancangkan dan pikiran-pikiran yang Tuhan pikirkan. Kita sebagai manusia sangat memiliki keterbatasan di dalam hikmat. Tetapi Tuhan di dalam hikmatnya, Dia berkata, bukan sebab rancanganku bukan rancanganmu. Inilah yang kadang membuat kita merasa tawar hati, kecewa ketika kita memiliki rencana dan Tuhan tidak izinkan hal itu terjadi. Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan, di tahun yang baru ini, mari kita mengevaluasi apakah selama ini kita sudah melibatkan Tuhan secara penuh di dalam perencanaan-perencanaan yang kita ambil di dalam hidup kita. Sadarilah bahwa rancangan Tuhan itu jauh lebih tinggi daripada rancangan kita, sangat-sangat berbeda, karena pikiran-pikiran Tuhan itu tidak bisa terselami oleh pikiran kita. Amsal 19 ayat 21 berkata, banyaklah rancangan di hati manusia. Benar, di dalam hati kita banyak sekali rencana-rencana, kehendak-kehendak yang kita punya. Tetapi kita harus ingat, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi Bapak dikasih Tuhan, mengakui Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, itu juga berarti mengenali Tuhan sebagai pribadi yang penuh dengan hikmat. Dan di dalam hikmatnya, Tuhan melakukan kehendaknya. Jadi, kita harus tunduk di dalam kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Jadi, ketika kita memiliki satu perencanaan, mari kita serahkan kepada Tuhan di dalam doa-doa kita, sehingga doa kita berkata bahwa jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bukan kehendak kita, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Itulah makna mengakui Tuhan di dalam apa yang akan kita kerjakan. Kita menyadari bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidup kita itu terjadi atas kehendak Tuhan dan di dalam kedaulatannya. Tuhan penuh dengan hikmat. Tuhan sendiri sudah menjamin bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan-rancangan kecelakaan,
tetapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita hari depan penuh harapan. Jadi mari libatkan Tuhan di dalam perencanaan kita. Kemudian hal selanjutnya, bagaimana seperti apa mengakui Tuhan itu. Yosua 1 ayat 9, firman Tuhan berkata bahwa bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak yang dikasihi Tuhan, firman ini diucapkan Allah kepada Yosua ketika hendak memasuki tanah Kanaan. Yosua adalah orang yang saksi mata langsung bagaimana dia melihat penyertaan Tuhan di sepanjang padang gurun, tentang bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan, tentang bagaimana hebatnya pekerjaan Tuhan ditunjukkan. Yosua tahu dengan benar. Tetapi di satu kondisi, ketika dia harus masuk ke tanah Kanaan, dia memimpin bangsa Israel menggantikan Musa untuk memasuki tanah Kanaan. Di tanah Kanaan itu ada banyak sekali suku-suku bangsa dengan kota-kota kubu mereka yang hebat. Ditambah lagi beberapa di antara mereka penduduknya itu raksasa. Sebagai manusia, Yosua memiliki ketakutan, kecemasan, sehingga akhirnya dia tawar hati. Sehingga akhirnya pun Tuhan memberikan beberapa kali firman-Nya kepada Yosua untuk jangan takut, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini juga terjadi di dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu. Meskipun kita tahu bahwa Tuhan itu sempurna bagi kita, tetapi kadangkala kita masih merasa ragu, tawar hati dan cemas dalam menghadapi hidup ini. Apalagi di tahun yang baru ini, kita tidak tahu 1 tahun nanti terjadi apa aja ya dalam hidup saya. Ketidaktahuan kita akan masa depan itu kadangkala menimbulkan ketakutan dalam hidup kita. Anak yang lagi sekolah, dia akan khawatir nanti kalau sudah gede mau jadi apa. Orang tua yang punya anak juga akan khawatir, ini anak nanti kalau gede jadi apa. Mereka akan menikah dengan siapa. Dan bagaimana nanti kalau misalnya saya sudah tidak ada. Anak juga akan khawatirin bagaimana nanti kalau misalnya ayah dan ibu saya sudah dipanggil Tuhan, apa yang akan saya lakukan. Banyak hal yang kadang-kala membuat kita khawatir tentang dalam pekerjaan, dalam usaha, keluarga, semuanya. Kadang kita merasa ragu-ragu, cemas sehingga kita tawar hati. Walaupun kita tahu bahwa Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Tetapi yang menarik adalah, mari kita perhatikan apa yang dilakukan Yosua. Ketika Allah berfirman kepada Yosua untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya, apa yang dilakukan Yosua? Apakah dia akan tetap diam saja, tidak berani mengambil langkah ke depan? Tidak. Yang dilakukan Yosua adalah setelah dia mendengar perintah firman Tuhan itu, dia mengatur pasukannya, dia mengumpulkan pasukannya, mengatur pasukannya, dan mulai maju untuk berperang. Bapak dikasih Tuhan, pernahkah kita berpikir, bisakah Tuhan melenyapkan seluruh isi penduduk Kanaan sebelum bangsa Israel tiba di tanah Kanaan? Saya sangat-sangat yakin Tuhan mampu melakukannya. Tuhan mampu melenyapkan semua penduduk tanah Kanaan sebelum bangsa Israel ini masuk ke tanah Kanaan, sehingga bangsa Israel ini tidak menjumpai lawan siapapun, karena Tuhan sudah melenyapkan mereka. Tetapi kenapa Tuhan izinkan bangsa Israel melihat dan menghadapi suku-suku bangsa yang sedemikian hebat, bahkan di antara mereka penduduk-penduduk raksasa? Tuhan mengizinkan bangsa Israel, Yosua khususnya, melihat suku-suku bangsa dengan kota-kota pertahanan mereka yang hebat, dan di antara mereka adalah orang-orang raksasa, bukan untuk membuat Yosua takut, tetapi untuk membuat Yosua berani dan bertindak. Jadi Bapak yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi tujuan Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan Yosua untuk melihat dan menghadapi kota-kota berkubu dan penduduknya yang raksasa, bukan untuk membuatnya takut, tetapi untuk membuatnya berani percaya dan berani bertindak.
Inilah mengakui Tuhan, yaitu kita menguatkan hati kita, kita meneguhkan hati kita untuk kita berkomitmen mengikuti Tuhan. Walaupun kadangkala ketika kita mengikuti Tuhan, Tuhan izinkan untuk kita menghadapi hal-hal yang besar dalam hidup kita, yang kadangkala kalau kita lihat itu sangat menakutkan dan membuat kita tawar hati. Tetapi sadari satu hal, jika Tuhan mengizinkan kita untuk kita menghadapi hal tersebut, Tuhan tidak pernah memiliki tujuan untuk membuat kita takut. Tetapi yang menjadi tujuan Tuhan adalah supaya kita berani percaya kepada Dia dan berani bertindak. Itu kenapa Yakobus 2 ayat 17 berkata bahwa demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ketika kita mau mengakui Tuhan dalam setiap kehidupan kita, berarti kita juga mau meneguhkan dan menguatkan hati kita untuk kita mengikuti Tuhan, berani melangkah bersama dengan Tuhan. Jangan hanya diam saja di zona nyaman kita, tetapi beranilah melangkah ke zona iman, di mana Tuhan akan menuntun kita ke tanah perjanjian. Jadi Bapak dikasih Tuhan, doa saya di tahun baru ini, mari kita akui Tuhan di dalam segala laku kita, di dalam segala kehidupan kita. Apapun yang akan kita kerjakan, apapun yang tidak kita rencanakan, apapun yang menjadi kehendak kita, apapun yang kita hadapi saat ini, akuilah Tuhan. Maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk setiap kasih setia yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Jika hari ini kami boleh belajar bersama-sama tentang bagaimana kami mengakui Tuhan, bukan hanya berhenti di dalam ucapan bibir kami saja, tetapi pengakuan itu terlahir karena berdasarkan hubungan yang kami punya dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, mau berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang melihat tayangan ini dimanapun mereka berada. Tuhan akan memberkati. Dalam jemaat Tuhan memiliki satu keyakinan, komitmen yang kuat untuk menguatkan hati, meneguhkan hati mereka dalam mereka mengikuti Engkau dan dalam mereka membangun hubungan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk mereka semua, untuk semua jemaat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan memberkati, terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Haleluya, Bapak dikasih Tuhan, sampai jumpa di sahabat berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.